Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pala Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun
Hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja. Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan namamu, aku kan memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Luar biasa Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur
Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya dahsyat dan luar biasa. Kalisa senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan kalian lagi di BICC Kids Online. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya ikuti Kalisa berdoa ya, masing-masing di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Setiap jalan-jalan kami, Tuhan yang pimpin. Kami percaya Tuhan selalu ada di depan kami dan berjalan bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat lagu ini gak? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Pasti masih tahu ya Pak lagu ini ya. Itu waktu Kalisa kecil lagu ini sering dinyanyikan juga di sekolah minggu. Kalau bicara tentang jalan, jalan itu berarti sesuatu yang akan kita lewati. Betul gak adik-adik? Nah, pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang jalan yang dilewati oleh seorang wanita. Lalu apa sih implikasinya buat kita juga? Yo, semuanya siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, jangan makan, tapi benar-benar menyimak firman Tuhan. Dan kita mau tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Esther. Cerita ini bermula dari sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini mempunyai seorang raja yang bernama Raja Ahasweros. Nah, Raja Ahasweros ini mempunyai seorang ratu yang namanya Ratu Wasti. Tapi dalam suatu kejadian, Ratu Wasti ini tidak taat kepada Raja Ahasweros yang menimbulkan kemarahan Raja Ahasweros. Kemudian Raja Ahasweros ini menurunkan Ratu Wasti sebagai ratu. Istilahnya Ratu Wasti itu nggak boleh jadi ratu lagi adik-adik. Memecat Ratu Wasti sebagai ratu. Sehingga tidak ada ratu lagi tuh adik-adik di kerajaan Persia. Kemudian Raja Ahasweros mencari pengganti Ratu Wasti ini. Maka dikumpulkanlah wanita-wanita di kerajaan Persia itu untuk berkumpul di benteng Susan. Dan raja memerintah satu pengawal penjaga wanita yang bernama Hagai untuk memperhatikan semua wanita-wanita tersebut. Wanita-wanita tersebut harus belajar tata krama tentang kerajaan. Dia harus belajar bagaimana menjadi seorang ratu. Itu kan harus diperhatikan ya adik-adik, dari cara jalannya, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia mengetahui tentang kerajaan Persia dan bagaimana dia harus melayani rajanya. Nah, Esther ini masuk sebagai salah satu wanita yang berkumpul di benteng Susan untuk dipilih sebagai ratu oleh
Raja Ahasveros. Esther ini adalah wanita yang baik hati, dia juga taat. Maka karena kebaikan hatinya ini menimbulkan kasih sayang Hagai sebagai penjaga wanita yang ada. Jadi sebagai pengawal wanita-wanita yang ada yang dipilih oleh Raja Ahasveros, Hagai ini mengasihi atau dia suka gitu sama Esther, sehingga pada saat Esther ingin menghadap raja, Hagai ini memberikan wangi-wangian yang lebih kepada Esther, sehingga raja ini juga menyukai Esther. Raja ini memilih Esther sebagai pengganti Ratu Wasti. Setelah menjadi ratu, Esther ini juga punya paman adik-adik. Jadi Esther ini tidak mempunyai orang tua lagi, dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah merupakan salah satu pengawal yang ada di kerajaan Persia ini. Dia juga bekerja kepada Raja Ahasveros. Di kerajaan ini juga ada seseorang yang bernama Haman. Nah, Haman ini sombong adik-adik. Dia maunya disembah, disanjung oleh pengawal-pengawal yang lain. Dia mau sebagai raja gitu loh adik-adik. Makanya dia memberikan perintah kepada semua pengawal kalau semua pengawal itu harus memberikan hormat kepada Haman, kepada dirinya. Nah, Mordekai ini tidak mau memberikan hormat kepada Haman karena menurut Mordekai hanya kepada Tuhan saja dia memberikan hormat. Lalu si Haman ini marah kepada si Mordekai karena dia merasa punya kuasa adik-adik. Dia nggak mau hanya menghukum si Mordekai adik-adik. Dia mau menghukum semua bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Jadi termasuk di dalamnya Esther ya adik-adik ya, ratunya si Raja Ahasveros ini. Kemudian Mordekai tahu kalau Haman mempunyai niat jahat kepada bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Kemudian Mordekai memberanikan diri untuk menghadap Ratu Esther. Dia meminta bantuan kepada Ratu Esther untuk menolong bangsa Yahudi. Nah, adik-adik tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh Esther? Ratu Esther ini walaupun sudah menjadi ratu, Esther ini tetap rendah hati. Ketika pamannya meminta tolong kepadanya, Ratu Esther ini memberanikan diri untuk menghadap raja, untuk meminta tolong kepada raja. Pada zaman itu adik-adik, seorang ratu tidak bisa tiba-tiba menghadap raja. Dia harus menunggu dipanggil raja. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba menghadap raja, dia datang ke kerajaan, ke kamarnya raja atau ke singgasana raja, dan raja itu tidak berkenan, maka ratu ini akan mati adik-adik, karena dianggap tidak taat dan tidak sopan pada zaman itu. Nah, Esther ini meminta tolong kepada Mordekai untuk meminta bantuan satu bangsa Yahudi untuk berdoa puasa selama 3 hari adik-adik. Jadi katanya Esther kepada Mordekai, kamu mintalah kepada bangsa Yahudi untuk memohon doa kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, meminta bantuan Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita. Karena kamu tahu kalau misalnya aku menghadap raja dan raja tidak berkenan, maka aku akan mati. Bangsa ini pun tidak akan dapat diselamatkan. Kemudian Mordekai menyuruh seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari, termasuk Esther dan dayang-dayangnya juga berpuasa adik-adik. Kemudian setelah 3 hari berpuasa, Esther memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasveros. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Raja Ahasveros? Raja Ahasveros ini berkenan adik-adik menerima kehadiran Ratu Esther, sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya. Nah, pada saat raja mengulurkan tongkat emasnya, itu berarti raja berkenan untuk ditemui oleh ratunya. Nah, adik-adik, ketika Ratu Esther ini bisa berhasil menghadap raja, maka ratu menceritakan bahwa ada seseorang yang jahat yang ingin membunuh bangsanya. Lalu Ahasveros marah, dia menghukum orang yang jahat itu, yaitu Haman ya. Dia menghukum Haman karena Haman mempunyai niat yang jahat kepada bangsa Yahudi, karena memang dia sombong ya adik-adik ya. Kemudian
bangsa Yahudi ini pun bisa selamat adik-adik, selamat dari kekejiannya Haman gitu loh, dari kekejamannya Haman karena ingin membunuh satu bangsa karena dia merasa tidak dihormati oleh Mordekai. Pagi hari ini kita mau belajar dari Ratu Esther. Dia memilih jalan bagaimana bisa menghadap raja adik-adik. Dia belajar taat pada saat dia sebelum dipilih menjadi ratu, pada saat dia ada di benteng Susan, dia belajar kepada Hagai dengan baik, dia taat kepada Hagai, dia menuruti semua peraturan yang diberikan oleh Hagai. Mungkin berat ya adik-adik ya, yang namanya belajar menjadi ratu itu pasti kan berat banget, tetapi Esther memilih jalan itu. Dia memilih jalan untuk bagaimana menjadi ratu yang baik, dan dia memilih jalan untuk taat kepada Hagai. Nah adik-adik, kita juga sama ya adik-adik, kita juga akan ada seorang raja yang akan kita hadap pada nantinya. Nah, kita juga harus mempersiapkan jalan-jalannya adik-adik. Jalan apa sih yang harus kita siapkan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kita harus memilih jalan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berkenan. Mungkin jalan-jalan itu tampaknya tidak mudah nih buat adik-adik. Contohnya apa? Misalnya pada saat ulangan, adik-adik harus benar-benar belajar, sama sekali tidak boleh menyontek. Nah mungkin kayaknya kalau lihat teman-teman yang lain, wah teman-teman yang lain gak belajar tapi nilainya bagus karena nyontek. Wah aku udah belajar keras tapi kok nilaiku gak sebagus yang nyontek. Gak boleh gitu adik-adik, kita tetap harus memilih jalan yang Tuhan berkenan, yaitu kita harus jujur, makanya kita tidak boleh nyontek. Nah, apalagi contohnya adik-adik, jalan yang benar yang harus kalian pilih karena jalan itu berkenan di hadapan Tuhan. Selain tidak menyontek, lalu apalagi? Tidak marah atau melawan orang tua. Itu juga yang harus adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik. Karena Tuhan telah memberikan orang tua pada kalian. Kalau misalnya kalian salah kan orang tua harus marah, dan kalian tidak boleh melawan orang tua ketika dinasehati. Lalu contohnya apa lagi adik-adik? Ya, tidak membalas teman yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan menyimpan dendam ya adik-adik ya. Dendam itu tidak baik. Jadi lebih baik itu berbaikan, mencari sebanyak-banyaknya sahabat, jangan cari musuh. Lalu apalagi? Nah di sekolah minggu nih adik-adik nih, kalian tetap harus fokus beribadah kepada Tuhan. Walaupun kayaknya tampaknya kiri kanan itu udah mulai berisik, tapi adik-adik harus tetap fokus mendengarkan firman Tuhan atau beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Kalisa juga percaya nih semuanya pasti udah ikut ibadah onsite juga ya, selain online, tapi adik-adik juga yang bisa datang onsite silahkan datang onsite. Kita punya ibadah di hari Minggu itu 2 kali untuk anak-anak, yaitu di jam 8.45 dan di jam 11 pagi. Kalisa tunggu kehadiran kalian semua untuk datang secara onsite di BICC Bandengan Selatan. Nah, sebagai penutup adik-adik, Kalisa mau kasih ilustrasi tentang lampu lalu lintas. Kalau di jalan-jalan adik-adik pasti pernah melihat lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Nah, lampu lalu lintas itu terdiri dari ada 3 warna. Ada lampu merah, ada lampu kuning, dan ada lampu hijau. Nah, dalam kehidupan kita juga sama adik-adik, bahwa Tuhan melalui firman-Nya Dia memberikan rambu-rambu dalam kehidupan kita. Ada firman-Nya yang itu warnanya, rambu lalu lintasnya warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna hijau. Nah, yang rambu lalu lintas warna merah itu apa? Ya Tuhan sudah berikan, kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Tuhan kan sudah berikan di dalam Alkitabnya, seperti contohnya apa adik-adik? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini barang sesamamu. Itu yang Tuhan sudah kasih lampu merah. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan. Nah, yang lampu kuning apa contohnya? Tuhan kasih lampu kuning ya, Tuhan minta kita untuk ada saatnya waktu untuk saat teduh, mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati dengan setiap tindakan yang kita lakukan.
Lalu ada yang lampu hijau. Lampu hijau Tuhan juga pasti sudah berikan di dalam firman-Nya, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Lampu hijau lainnya yang Tuhan berikan contohnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apalagi, kalau seseorang meminta bajumu, kasihlah jubahmu. Kalau seseorang minta berjalan 1 mil, kamu berjalan dengan dia 2 mil. Jadi Tuhan selalu memberikan contoh supaya kita memberikan lebih kepada orang lain, mengasihi orang lain. Dan juga Tuhan kasih lampu hijau apa? Mengasihi Tuhan Allah kita ya, dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Sampai di sini firman Tuhan yang mau Kalisa sampaikan buat adik-adik pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua, dan adik-adik tahu jalan mana yang harus adik-adik tempuh sesuai dengan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah adik-adik, dihafalin ya ayat hafalannya, Yohanes 14 ayat 6. Lalu juga itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kalian, bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, supaya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you.